Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Solih-solihah level 4. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran virtual atau pembelajaran daring. Untuk pembahasan hari ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yakni tentang keteguhan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, sahabat Rasulullah SAW yang akan kita bahas adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari suku Ghifar. Ghifar adalah suatu suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama asli Jundub bin Janadah. Beliau dikenal sebagai orang yang keras dan pemberani menentang kebatilan dimanapun ia berada. Perjalanan Abu Dzar meninggalkan kampung halaman menuju Mekah dengan cara menyamar. Ia memasuki kota seolah-olah hendak melakukan tawaf mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Padahal seandainya orang-orang Mekah tahu bahwa kedatangannya itu untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW, pastilah mereka akan membunuhnya. Di saat penyamarannya itu, beliau sambil mendengarkan cerita-cerita dari orang sekitar. Dengan cerita tersebut, akhirnya beliau mendapatkan petunjuk untuk bertemu Nabi Muhammad SAW di kediamannya. Ketika bertemu Rasulullah SAW, Abu Dzar tanpa ragu menyatakan keislamannya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Saat itu Nabi Muhammad masih menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad pun berpesan kepada Abu Dzar agar tidak perlu menampakkan keislamannya di hadapan banyak orang. Abu Dzar lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang harus aku kerjakan?" Beliau menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah selanjutnya." Demikian Nabi SAW menyarankan kepada Abu Dzar saat itu. Maksud Nabi adalah untuk menjaga keselamatannya dari gangguan orang-orang yang membenci Islam. Namun Abu Dzar tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar malah menuju daerah dekat Ka'bah, lalu berteriak membaca 2 kalimat syahadat dengan suara yang sangat lantang. Kaum kafir Quraisy pun terkejut dengan seseorang yang baru muncul di Mekah kemudian menyatakan keislamannya secara berani di tempat umum. Karena kejadian itu, kaum kafir Quraisy pun mengepung Abu Dzar Al-Ghifari dan memukulinya hingga terjatuh ke tanah. Namun Abu Dzar tidak melawan dan diam. Kalau saja Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, tidak lewat di tempat itu, Abu Dzar barangkali akan terus-menerus dipukuli oleh kaum kafir Quraisy. Walaupun kejadian itu telah menimpa Abu Dzar, beliau tidak pernah takut ataupun jera. Ia melakukannya kembali di hari-hari berikutnya. Mengetahui sifat Abu Dzar tersebut,
Nabi Muhammad pun memahaminya. Namun Nabi Muhammad pun berkata bahwa Abu Dzar harus kembali ke kampung halamannya secepatnya agar tidak ada lagi kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Mendengar perintah yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Rasul, Abu Dzar pun kembali ke kampung halaman lalu mengajak kaum Bani Ghifar memeluk Islam. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tiada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa kecuali laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Saking kagumnya Rasulullah SAW dengan Abu Dzar, Rasulullah pun bersabda, "Takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Benar batinnya, benar juga lahirnya. Benar akidahnya, benar juga ucapannya." Sahabat yang kedua adalah Khabbab bin Arats. Khabbab bin Arats adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang. Beliau merupakan budak Ummi Anmar. Pada suatu hari, Khabbab didatangi oleh rombongan kaum kafir Quraisy untuk mengambil pesanan senjata mereka. Namun, kaum kafir Quraisy bertanya-tanya karena melihat wajahnya yang sangat gembira. Akhirnya mereka pun bertanya, "Apakah yang membuatmu gembira?" Khabbab pun menjawab bahwa dirinya telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban tersebut, kaum kafir Quraisy langsung mengeroyok dan memukuli Khabbab hingga pingsan dan tidak ingat apapun. Setelah sadar pun, Khabbab mendapati tubuhnya bengkak-bengkak, tulangnya remuk, dan darah membasahi bajunya akibat siksaan kaum kafir Quraisy. Sejak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Khabbab pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Ia mendapat kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun miskin dan tak berdaya, tetapi berani dan tegak menghadapi kesombongan, kesewenangan, dan kegilaan kaum Quraisy. Dan dengan keberanian luar biasa, Khabbab memikul tanggung jawab semua itu sebagai seorang perintis. Pada suatu hari, Khabbab yang selalu menanggung dengan sabar penderitaan yang dialaminya, orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yakni bekas majikan Khabbab yang telah membebaskan dari perbudakan. Wanita tersebut akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Wanita itu mengambil besi yang panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab. Sementara Khabbab menggeliat kesakitan, tetapi nafasnya ditahan hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan Al-Gojo tersebut merasa puas dan gembira. Hari itu pun Rasulullah SAW melewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya, hingga kalbu Rasulullah pun bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu kepada Khabbab." Dan kehendak Allah pun berlaku. Selang beberapa hari, Ummi Anmar menerima hukuman kisos, seolah-olah hendak dijadikan peringatan oleh Yang Maha Kuasa, baik bagi dirinya maupun bagi Al-Gojo lainnya. Ia diserang oleh semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Menurut keterangan ahli sejarah, ia melonglong seperti anjing.
Masih banyak lagi sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengalami penyiksaan kaum Quraisy. Para sahabat itu tidak hanya dicambuk, dipukul, diseret, dijemur, ditenggelamkan, dijauhi keluarga dan sebagainya. Lebih dari itu, mereka bahkan harus kehilangan nyawa demi menjaga agama yang telah dianutnya. Para sahabat menghadapi semua cobaan dan siksaan itu dengan sabar, tabah, dan tawakal. Karena keimanan adalah harta yang sangat berharga sehingga harus dipertahankan dengan sekuat tenaga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa kaum muslimin akan dicoba olehnya dengan bermacam cobaan. Seperti yang terdapat di surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Seseorang yang mengucapkan dengan perkataan kami beriman tidaklah cukup dikatakan sebagai orang beriman. Di antara bentuk ujian adalah penganiayaan dan godaan sebagaimana telah diperbuat kaum kafir Quraisy. Orang yang beriman dengan kesungguhan hati tidak akan goyah oleh perlakuan buruk orang lain. Orang yang beriman akan mampu melewati beragam kesulitan dan ujian. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak berjalan dengan mudah. Nabi dan para sahabatnya menghadapi banyak tantangan dan halangan dari kaum kafir Quraisy karena mereka tidak rela agama lamanya digantikan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua tekanan dari kaum kafir Quraisy dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan sabar, tabah, tenang, sikap maaf dan tidak dendam. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Berikut contoh sikap dalam meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, tetap sabar meskipun diberi ujian atau cobaan. Yang kedua, pantang menyerah demi meraih kesuksesan. Yang ketiga, tidak putus asa dan selalu optimis saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, memberi maaf dan tidak dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Demikianlah pembahasan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Adapun tugas pada pertemuan hari ini, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 15. Semangat mengerjakannya dan diteliti lagi ya setiap jawabannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.